Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.153. Di video ini saya akan menganalisa saham Antam, Inco, dan BRIX yang hari ini naik tinggi. Berapa target kenaikan yang masih bisa dicapai ketiga saham ini? Dan untuk yang belum mempunyai saham ini masih bisa entry? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 17% lebih ke harga 2.600. Saham Antam sebenarnya telah saya analisa minggu ini pada hari Senin kemarin. Pada saat itu saya menjelaskan apabila Antam berhasil break dari resisten harga 2.200 maka target berikutnya adalah di harga 2.300 yang merupakan resisten berikutnya. Dan apabila resisten di harga 2.300 terlewati maka target berikutnya adalah di harga 2.500. Dan hari ini ternyata target di harga 2.500 telah tercapai dan ditutup di harga 2.600. Jadi coba kita gambarkan untuk resistennya. Sebelumnya 2.300. Jadi saat ini harga supportnya di 2.300 dan sebelumnya masih ada 2.200 dan saat ini Antam telah berhasil naik di atas harga 2.500. Dan untuk resisten berikutnya saat ini di harga berapa? Apabila terkonfirmasi besok resisten di harga 2.500 ini terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 2.800. Jadi apabila besok terkonfirmasi naik, maka target yang bisa dicapai Antam adalah di harga 2.800. Saat 2.800 juga terlewati, baru target berikutnya di harga 3.000. Jadi memang kita apabila melakukan analisa harus step by step. Tidak bisa kita langsung bilang, oh Antam targetnya 5.000, 6.000, tetapi tanpa ada alasan yang jelas. Jadi kita harus tahu dulu resisten terdekat di harga berapa. Apabila berhasil break, baru ada potensi untuk bergerak naik. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masuk melakukan akumulasi. Jadi memang kelihatan agak susah dihitung, tapi jika kita ganti ke yang net, teman-teman bisa lihat ini masih akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari bulan Januari ini jika kita lihat dari tanggal 4 sampai tanggal 7 asing masih masuk terus mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, melihat Antam dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju target di harga 2.800. Dan masih ada potensi untuk terus naik karena seperti yang saya bilang sebelumnya, Antam atau saham-saham di sektor nikel masih banyak sentimen positifnya. Jadi untuk teman-teman yang sempat nanya, Pak, saya masih bisa masuk Antam atau enggak? Karena saat ini kenaikan Antam sudah sangat tinggi, teman-teman apabila mau masuk sebenarnya masih bisa. Tetapi harus sangat disiplin. Karena bisa saja pada saat mendekati harga 2.800 Antam mulai turun kembali. Karena kita tidak bisa menjamin apapun. Yang kita tahu target berikutnya di harga 2.800. Tercapai atau enggak ya tergantung pada perdagangan keesokan harinya atau apa yang terjadi keesokan harinya. Saat ini memang ada sentimen positif, tapi bisa saja tiba-tiba besok atau 2 hari kemudian keluar berita adanya sentimen negatif. Jadi untuk teman-teman yang ingin mau membeli saham Antam saat ini bisa beli, tetapi trading plan harus lebih jelas, harus batasi resiko apabila ternyata harga yang kita beli mulai berbalik arah. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk support kuatnya saat ini berada di harga 2.000. Jadi selama masih berada di atas harga 2.000, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham BRIX.
Saham BRIS pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 8% ke harga 2.710. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham BRIS juga pergerakannya sangat uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat BRIS telah berhasil break dari resisten di harga 2.500. Jadi sebelumnya BRIS sempat bergerak sideways karena selalu turun saat menyentuh atau mendekati harga 2.500. Dan setiap kali menyentuh harga 2.500, BRIS sempat turun menuju support di harga 2.300. Saat itu masih bergerak sideways dan hari ini terkonfirmasi berhasil break dari resisten ini. Sedangkan untuk resisten berikutnya hampir sama dengan Antam, yaitu di harga 2.800. Jadi BRIS juga sama, apabila terkonfirmasi break dari harga 2.800 maka target berikutnya adalah di harga 3.000. Dan hari ini BRIS masih berusaha untuk break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Tapi untuk trennya masih bagus. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.750. Dan masih ada satu support di harga 2.000. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hampir 8% ini. Tapi jumlah akumulasinya tidak terlalu besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat 2 hari terakhir ini asing juga mulai masuk melakukan akumulasi. Padahal pada akhir tahun lalu, asing terus keluar dari saham BRIS. Tapi mulai Januari awal, asing mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat, melihat BRIS juga dalam 1 minggu ke depan ada potensi untuk break dari resisten di harga 2.800. Untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, seperti saran saya untuk saham Antam, kenaikan BRIS saat ini sudah sangat tinggi. Walaupun secara kenaikan tidak setinggi saham Antam. Jadi untuk trennya kenaikannya masih lebih aman karena sempat sideways. Sedangkan Antam tadi pergerakannya naiknya sangat drastis. Jadi untuk best buy-nya adalah tunggu kembali di sekitar harga 2.600 atau 2.550. Saat BRIS turun mendekati harga itu dan masih berhasil rebound, teman-teman baru entry. Atau tunggu konfirmasi BRIS berhasil break dari resisten harga 2.800 baru teman-teman entry. Jadi teman-teman karena saat ini berada di tengah-tengah resisten dan support, sebaiknya tunggu break atau tunggu turun mendekati support baru teman-teman entry. Jadi dan sama untuk teman-teman sudah berhasil menghold saham BRIS dari harga bawah, di bawah harga 2.000 atau di bawah harga 1.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena sama masih banyak sentimen positif pada saham ini. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, saham ini belum perlu kita take profit. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari ini ditutup naik 13% lebih ke harga 6.575. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Inco saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Tapi jika kita bandingkan dengan grafik saham Antam, uptrendnya Inco menurut saya lebih bagus. Karena kenaikannya tidak drastis. Jadi dia lebih slow, lebih pelan-pelan, tetapi arahnya terus bergerak naik. Jadi apabila pun bergerak turun, penurunan Inco juga tidak akan langsung bergerak tajam. Jadi uptrend seperti ini akan lebih aman dan kenaikannya akan lebih lama. Dan jika kita lihat sebelumnya Inco masih gagal naik menembus resisten di harga 5.800. Setiap kali menyentuh harga 5.800, Inco mulai turun. Tapi mendekati garis EMA 50, Inco masih bertahan dan masih rebound. Dan hari ini terkonfirmasi Inco telah berhasil break dari resisten di harga 5.800. Dan langsung naik melewati atau menyentuh resisten berikutnya di harga 6.500. Jadi langsung melewati resisten di harga 6.000, langsung naik tinggi menyentuh resisten berikutnya di harga 6.500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini langsung mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat dari data pergerakan asing dalam 1 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dalam 1 minggu ini walaupun harga Inco terus naik, asing terus masuk melakukan akumulasi.
Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Inco masih berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 6.800. Apabila target ini tercapai, baru target berikutnya di harga 7.000. Jadi harga 6.800 merupakan resisten saat ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Inco, besok masih bisa entry apabila Inco terkonfirmasi berhasil break dari harga 6.500. Saat berhasil break, teman-teman entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 6.800. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham Inco di harga bawah, saham ini juga masih sangat layak untuk di hold. Dan karena sama-sama bergerak dalam bidang nikel, biasanya pergerakan Antam dan Inco hampir sama. Apabila satu naik, biasa dua-duanya naik. Pas waktu penurunan juga sama, apabila satu turun, biasanya juga dua-duanya turun. Jadi, apabila teman-teman sudah mempunyai salah satu di antara kedua saham ini, menurut saya tidak perlu mempunyai kedua saham ini. Jadi pilih salah satu saja, mau Antam atau Inco untuk ditabung atau untuk investasi maupun mau trading. Tapi apabila teman-teman baru beli saat ini, harus lebih disiplin karena kenaikan Inco dan Antam sudah sangat tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.